Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh adalah nabi yang mula-mula sekali diberi syariat oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia. Tengok surat Asy-Syu'ara ayat 13. Dan di antara nabi-nabi dan mungkin di antara umat manusia ini beliaulah yang paling panjang umurnya, sampai 950 tahun. Tengok surah 29, Al-Ankabut ayat 14. Di antara zaman beliau dengan zaman Nabi Adam memakan waktu beberapa abad pula. Sebab itu maka di zaman perantaraan kedua Nabi itu, Adam belum membawa syariat, manusia telah berkembang biak. Apatah lagi pada 9 abad kehidupan Nabi Nuh itu, manusia pun telah bertambah banyak juga. Tetapi dalam perkembangan itu manusia tidaklah disia-siakan oleh Allah. Sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, bukankah manusia dibiarkan saja hidup semau-maunya dalam alam ini, dengan tidak tahu ranah tujuan yang akan ditempuh dan tidak mengenal akan Tuhannya yang sejati. Itu sebab maka Allah mengutus Nuh sebagai nabi yang merangkap jadi rasul membawa syariat yang pertama. Tetapi meskipun Nabi merangkap Rasul telah datang, manusia di waktu itu tidak juga mau memedulikan suruhan dan larangan yang disampaikan. Sebaliknya mereka malah memuja patung-patung dari nenek moyang mereka yang telah lalu, yang mereka anggap berjasa kepada mereka. Kisah Nabi Nuh berhadapan dengan kaumnya, yakni umat manusia yang hidup di kelilingnya sewaktu itu, banyak disebutkan di dalam Al-Quran, terutama pada surat-surat yang turun di Mekah. Ada dalam surat Al-Ankabut, di dalam surat Yunus, dalam surat Hud, juga di dalam surat Asy-Syu'ara, dan lain-lain. Di samping itu, diturunkan pula sebuah surat yang khusus bernama menurut nama beliau, yaitu surat Nuh ini. Tentu saja salah satu hikmah dari turunnya surat ini ialah akan menjadi perbandingan dan obat hati bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan syariat Allah kepada kaumnya pada khususnya, dan seluruh manusia pada umumnya, bahwasannya melakukan dakwah itu tidaklah mudah. Nuh sebagai nabi yang paling panjang usianya, nenek moyang manusia yang kedua di muka bumi ini, bertemu dengan halangan dan rintangan yang bagai gunung gemunung banyaknya. Sampai berhasil lepasnya beliau dari rintangan itu, ditentukan oleh Allah dengan menyelamatkan diri beliau dan sekalian orang yang beriman. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya dengan naik ke atas bahtera yang dibuat sendiri, terkatung-katung dalam lautan samudra sampai 6 bulan lamanya, dan binasalah seluruh manusia yang tidak beriman. Perjalanan alam dan kehidupan beserta suka dukanya dalam dunia ini, dibuat oleh Allah berbagai ragamnya. Kalau kiranya umat yang menentang Nabi Nuh dibinasakan dan tenggelam semuanya, termasuk anak beliau sendiri karena tidak mau percaya dan beramal saleh, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Hud, ayat 37, dalam juz 12, maka perjuangan Nabi Muhammad ditentukan Allah dalam corak dan cara yang lain. Umat yang menentang Nabi Muhammad tidaklah dibakar atau dihancurkan, tidak ditunggang-balikkan buminya dan tidak pula ditenggelamkan ke dalam laut, cukup dengan kekalahan yang tidak bangkit lagi bagi mereka di peperangan Badar. Di sanalah habis musnah pemimpin-pemimpin musyrikin yang penting-penting. Dan sepeninggal mereka agama Islam telah diterima oleh anak cucu mereka dengan dada terbuka, bahkan mereka jadi pelopor dari pengembangan dakwah agama Islam ini. Maka jelaslah sekarang bahwa surat yang memakai nama Nabi Nuh ini, yang pertama di antara 5 rasul yang diberi sebutan Ulul Azmi, yang mempunyai keutamaan di antara sekalian Nabi dan Rasul, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad patutlah menjadi renungan kita, untuk juga dijadikan pecut cemeti bagi jiwa kita agar jangan kendur semangat di dalam mengadakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama dakwah yang dilakukan di akhir zaman ini, yang selalu kita bisa lihat beragam penyelewengan manusia daripada jalan yang benar, dan kita tidak boleh berputus asa di dalam melakukan dakwah.
Kita harus sadar bahwa kita tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa. Karena kalau kita berputus asa atau kecewa, Nabi sendiri pun diberi peringatan oleh Allah atas keputusasaannya itu, yaitu Nabi Yunus. Untunglah beliau tidak lupa menyebut nama Allah tatkala terkurung dalam penjara perut ikan Nun, sehingga ikan tersebut tidak tahan kena listrik kalimat Allah. Lalu Nabi Yunus dihantarkannya ke tepi, supaya beliau dapat melanjutkan kembali usahanya yang nyaris terbengkalai. Selanjutnya marilah kita simak 4 ayat pertama dalam surat Nuh ini. 4 ayat ini menjelaskan seruan dakwah yang disampaikan Nabi Nuh, yang sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan juga menjelaskan tentang pahala bagi orang-orang yang menyambut dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Ayat 1, artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dengan perintah, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang azab yang pedih kepadanya. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Ayat 2, artinya, dia, Nuh, berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini adalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu. Ayat 3, artinya, yaitu, sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Ayat 4, artinya, niscaya Dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkanmu, memanjangkan umurmu, sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah itu, apabila telah datang, tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahuinya. Pada ayat 1 Allah sendiri yang menceritakan dengan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, demikian bunyinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Di mana letak kaumnya ini tidaklah ada keterangan ahli tafsir yang jelas. Tetapi besar kemungkinan bahwa letak negeri Nabi Nuh itu ialah di sebelah Jazirah Arab juga, sebab dari sana sejak zaman purbakala timbulnya nabi-nabi dan rasul-rasul yang besar itu. Tanah-tanah yang dahulu bernama Kaldan atau Babylon atau Asyur, yang terletak di Jazirah Arab sebelah utara adalah tempat timbulnya utusan-utusan Allah dan besar kemungkinan bahwa di sanalah, di zaman prasejarah timbul peradaban manusia yang pertama. Apatah lagi jika diingat perkataan ahli sejarah bahwa Nabi Nuh itu mempunyai 3 orang anak laki-laki, Ham, Sam, dan Yafits, yang kononnya anak-anak dari keturunan anak yang bertiga itulah yang menurunkan dan menyebarkan manusia di muka bumi ini. Isi risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh mulailah diuraikan pada sambungan ayat. Bahwa hendaklah engkau memberi peringatan keras kepada kaum engkau itu, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Bunyi permulaan risalah yang diwajibkan kepada Nuh membawa dan menyampaikan sudah jelas di sini, yaitu, supaya dia memberi peringatan sejak semula kepada kaumnya. Karena kaumnya adalah tunas pertama dari manusia yang akan berkembang biak di seluruh dunia kelak di kemudian hari. Sejak semula kita telah diberi peringatan di dalam Al-Quran bahwa tugas manusia datang ke dunia ini adalah untuk menjadi khalifah Allah, pelaksana kehendak Allah. Manusia adalah makhluk istimewa dari antara sekalian makhluk. Dia diberi akal dan pikiran. Dia diberi perasaan yang halus.
Tetapi kadang-kadang manusia itu bisa saja lupa akan tugasnya yang hakiki itu karena dorongan dari hawa nafsunya. Dia memang mempunyai naluri percaya akan maha kekuasaan tertinggi yang mencipta dan mengatur alam ini. Tetapi kadang-kadang mereka menyeleweng, mereka memperserikatkan Tuhan yang Maha Esa itu dengan yang lain. Atau mereka perturutkan hawa nafsunya, lalu martabat mereka jatuh ke bawah dan peri kemanusiaan yang menyebabkan keistimewaannya itu menjadi hilang, dan hidup mereka menjadi hina, sehingga maksud kedatangannya ke dunia itu tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Kalau hal itu tidak lekas diberi peringatan, maka mereka akan celaka. Sebelum kecelakaan itu datang, wajiblah mereka diberi peringatan. Pada ayat kedua, dia berkata, yang artinya bahwasanya Nuh segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini datang kepada kamu adalah memberi peringatan yang jelas. Maka beliau sampaikanlah kepada kaumnya bahwa dia hendak menyampaikan peringatan dengan jelas, dengan terus terang, tanpa tedeng aling-aling, atau tidak berlindung di balik daun lalang sehelai. Peringatan yang jelas itu kadang-kadang disampaikan, walaupun pahit didengar. Karena banyak di antara peringatan itu tiba masanya buat disampaikan secara terus terang. Karena penyakit yang hendak diobati telah berlarut-larut. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa firman Allah yang artinya, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu. Maksudnya adalah yang jelas peringatannya lagi gamblang duduk perkaranya. Selanjutnya mari kita perhatikan ayat ketiga, yang artinya, bahwa hendaklah kamu sekalian menyembah kepada Allah, dan takwalah kepadanya, dan taatilah aku. Inilah substansi muatan dakwah Nabi Nuh. Di sini jelas sekali Nabi Nuh memberikan 3 pokok pegangan hidup manusia di dalam dunia ini. Ketiga pokok inilah yang akan menetapkan manusia dalam garis kemanusiaannya sejak asal mula kejadian di muka bumi, melalui berbagai periode dan masa. Sejak masa masih dalam primitif, atau permulaan meraba-raba dalam hidup yang dinamai orang zaman berburu. Pindah kepada zaman bertani, atau masa zaman batu, zaman perunggu sampai kepada zaman besi, sampai kepada zaman uap. Sampai pada zaman mesin dan sekarang zaman atom dan dikatakan juga zaman naik ke bulan. Zaman digital atau entah apakah lagi zaman sesudah ini. 3 pokok pegangan hidup ini perlu digenggam erat, dipegang teguh untuk selamat. 3 pokok seruan Nabi Nuh ini sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama sekali ialah beribadah kepada Allah, karena iman kepadanya. Yang kedua ialah supaya manusia senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu selalu akrab hubungannya dengan Allah. Takwa kepada Allah yang disertai dengan menyembahnya menyebabkan hidup manusia mencapai keseimbangan. Kalau ibadah dan takwa tidak ada, derajat manusia bisa jatuh ke dalam lembah kehinaan. Martabatnya jatuh menjadi lebih hina daripada binatang. Yang ketiga ialah bahwa Nabi Nuh menyerukan kepada kaumnya supaya mereka sudi mematuhi apa yang dipimpinkannya. Taatlah kepadaku, karena beliau diutus oleh Allah yang disembah serta dipuja, untuk membimbing perjalanan hidup menurut yang dituntunkan oleh Allah sendiri. Ini menunjukkan pentingnya selalu mengikuti Rasul Allah. Selanjutnya mari kita simak ayat yang keempat. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang balasan orang-orang yang menerima dakwah Nabi Nuh dengan berpegang pada 3 pokok ajaran yang disampaikan Nabi Nuh. Dalam ayat 4 ini Allah berfirman, yang artinya, niscaya akan diberi ampunlah kamu dari dosa kamu, yaitu dosa-dosa yang telah terlanjur diperbuat karena tidak disadari, atau karena belum mengetahui selama ini perbedaan di antara yang buruk dengan yang baik.
Bahkan dosa musyrik sekalipun akan diberi ampun oleh Allah setelah orang itu diberi pengertian akan kesalahannya, lalu meninggalkan sama sekali perbuatan yang sangat berdosa itu. Selanjutnya Allah berfirman di ayat 4 ini, yang artinya, dan Dia akan menangguhkan kamu sampai kepada janji yang ditentukan. Artinya, bahwa jika orang tetap tobat dan telah membina hidup yang benar di dalam ibadah dan takwa dan bimbingan Rasul, maka dosa selama ini diampuni semuanya oleh Allah. Diberilah dia kesempatan membangunkan hidup dalam kebenaran itu sampai datang janji mereka. Janji bagi tiap pribadi ialah maut. Kalau ajal atau maut tiba, tidaklah dapat diundurkan lagi. Kalau diri telah berisi iman dan takwa, tidaklah akan cemas lagi apabila jalan yang benar telah ditempuh. Walaupun misalnya melakukan tobat itu di masa usia telah agak tua, namun dosa lama tetap diampuni. Dan walaupun beberapa saat sesudah tobat itu dia pun meninggal, karena ajal tidak dapat dimundurkan atau dimajukan, namun dia telah terhitung orang yang diberi ampun. Selanjutnya, Allah mengakhiri firman-Nya dalam ayat ini, yang artinya, sesungguhnya janji Allah itu apabila Dia datang tidaklah dapat ditangguhkan lagi kalau kamu mengetahuinya. Di ujung ayat ditutup dengan kalimat, kalau kamu mengetahuinya, sebab memang setiap orang yang berakal, baik dia muslim atau kafir, belum beragama atau sudah, namun mereka mengetahui bahwa ajal itu tidak dapat ditangguhkan, tidak dapat didahulukan satu saat, dan tidak pula dapat diundurkan. Hal itu kejadian tiap hari. Alangkah banyaknya orang yang sehat, langsung mati dengan tidak sakit, dan berapa pula banyaknya orang yang telah sakit berlarut-larut namun masih hidup bertahun-tahun di belakang. Hal yang demikian disaksikan oleh semua manusia, sebab selalu terjadi, oleh sebab itu lebih baik segera tobat. Yaitu kembali kepada jalan yang lurus yang ditentukan Allah dengan bimbingan nabi-nabi. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan, Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yakni yang jelas peringatannya lagi gamblang duduk perkaranya. Yaitu, sembahlah Allah olehmu, bertakwalah kepadanya. Artinya, tinggalkanlah hal-hal yang diharamkan olehnya dan jauhilah perbuatan-perbuatan dosa. Dan taatlah kepadaku, dengan mengerjakan apa yang kuperintahkan dan meninggalkan apa yang kularang kamu mengerjakannya. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu, yaitu apabila kamu mengerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu dan membenarkan risalah yang kusampaikan kepadamu. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan, huruf min dalam ayat ini menurut suatu pendapat disebut zaidah, tambahan, tetapi kedudukan min sebagai tambahan dalam kalimat yang isbat tidak dinafikan, jarang terjadi. Dan termasuk ke dalam pengertian ini ucapan sebagian orang Arab, qad kana min matarin, tadi hujan telah turun. Menurut pendapat yang lainnya, min di sini bermakna an. Artinya niscaya Allah akan mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Menurut pendapat yang lainnya lagi, min di sini bermakna sebagian, yakni niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa besar yang Allah telah mengancam kalian karena melakukannya, bahwa kalian akan ditimpa azabnya, dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Demikianlah kita bisa mendapatkan pelajaran dari surat Nuh ayat 1 sampai dengan 4 ini. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil adalah 1. Seruan dakwah Nabi Nuh ini memuat 3 pokok ajaran. 2. Seruan dakwah Nabi Nuh sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. 3. Betapa balasan Allah berupa pahala bagi orang-orang yang menyambut dakwah dan juga balasan ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Allah Maha Tahu atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.